Karena lumayan banyak dari kalian yang minta gue buat lanjut bahas cerita Hunter x Hunter setelah animenya selesai, akhirnya gue putusin buat bikin seri video ini. Di seri ini gue bakal ngebahas kelanjutan manga, kemungkinan formatnya sekitar 5 chapter per video, tapi nanti bisa aja gue sesuaikan biar alurnya tetap enak diikuti. Targetnya tentu sampai kita berhasil ngejar chapter terbaru yang lagi rilis. Sebelum masuk ke cerita barunya, kita rekap sedikit dulu akhir dari animenya. Setelah melewati perjalanan panjang, Gon akhirnya berhasil bertemu dengan Ging di puncak World Tree. Di sana, Ging menjelaskan bahwa dunia yang selama ini mereka kenal ternyata hanyalah sebagian kecil dari dunia yang sebenarnya. Di luar batas wilayah manusia, masih ada sebuah tempat misterius yang jauh lebih luas dan berbahaya, yaitu Dark Continent. Percakapan itulah yang menjadi penutup anime Hunter x Hunter. Nah, dari sinilah manga melanjutkan ceritanya. Chapter 340 langsung membuka babak baru yang skalanya jauh lebih besar dari semua arc sebelumnya. Bukan lagi sekedar tentang para hunter atau Chimera Ant, melainkan tentang sebuah ekspedisi menuju wilayah paling berbahaya di dunia. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Bang Farhan yang udah support channel ini lewat Saweria. Support kayak gini bener-bener ngebantu gue buat terus konsisten bikin konten dan tentunya sangat gue apresiasi. Buat kalian yang juga pengen support channel ini atau punya request video yang pengen gue bahas, kalian sangat dipersilakan buat request lewat Saweria. Siapa tahu request kalian bakal jadi video selanjutnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke Hunter x Hunter chapter 340. Chapter dimulai di ruang rapat para zodiak. Saat Cidel hendak menyampaikan sebuah pengumuman penting, Beans tiba-tiba masuk dengan panik sambil berteriak bahwa telah terjadi keadaan darurat. Para zodiak langsung menebak kalau Cidel akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Hunter Association yang baru. Namun Cidel menenangkan mereka dan meminta Beans menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beans kemudian memutar sebuah video siaran resmi dari Kekaisaran Kakin. Di dalam video tersebut, Raja Kakin, Nasubihui Goro, mengumumkan sebuah proyek yang akan mengubah sejarah umat manusia. Ia mengatakan bahwa kerajaan Kakin akan memikul impian seluruh umat manusia dan memulai pelayaran menuju Dark Continent. Mendengar nama Dark Continent, hampir seluruh zodiak langsung terkejut. Hanya Kanza yang terlihat kebingungan karena bahkan tidak tahu apa itu Dark Continent maupun siapa Raja Nasubi. Jel kemudian menjelaskan bahwa Dark Continent adalah sebuah daratan yang bahkan tidak tercantum di peta dunia yang selama ini dikenal manusia. Di sanalah berbagai spesies makhluk lain serta magical beast hidup dan berasal. Mizaisto menambahkan bahwa setiap kali manusia mencoba menjelajahi Dark Continent, ekspedisi tersebut selalu berakhir dengan bencana besar. Karena itulah, sekitar 200 tahun yang lalu, 5 negara adidaya dunia yang dikenal sebagai V5 membuat sebuah perjanjian untuk melarang seluruh ekspedisi menuju Dark Continent. Cide kemudian menjelaskan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, Kekaisaran Kakin resmi menjadi negara baru. Karena bukan bagian dari V5 saat perjanjian dibuat, mereka tidak pernah terikat oleh kesepakatan tersebut. Namun sebelum diskusi berlanjut, Beans mengatakan bahwa masih ada kabar yang jauh lebih mengejutkan. Video kembali diputar. Raja Nasubi memperkenalkan sosok yang akan memimpin ekspedisi menuju Dark Continent. Ia menyebut nama Isaac Netero, mantan ketua Hunter Association yang legendaris. Lalu, dengan percaya diri, ia mengumumkan bahwa pemimpin ekspedisi tersebut adalah putra Isaac Netero sendiri, Bion Netero. Seluruh zodiak kembali dibuat terkejut. Tak seorang pun dari mereka pernah mengetahui bahwa Isaac Netero memiliki seorang anak. Jel bahkan mengusulkan agar mereka memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Namun ketika Bion mulai berbicara, hampir semua zodiak langsung terdiam. Wajah, aura, hingga karismanya begitu mirip dengan Isaac Netero membuat mereka tidak lagi meragukan identitasnya. Dalam pidatonya, Bion berjanji bahwa ia akan mengatasi semua rintangan yang menghadang. Ia mengatakan bahwa siapapun berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjelajahi dunia baru. Ia mengajak seluruh umat manusia datang ke Kakin dan ikut serta dalam perjalanan menuju dunia baru. Begitu video berakhir, suasana ruang rapat menjadi hening. Semua zodiak terlihat terguncang oleh pengumuman tersebut. Beans kemudian mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Isaac Netero telah meninggalkan 2 buah DVD. Netero berpesan agar DVD kedua diputar untuk seluruh anggota zodiak apabila suatu hari ada seseorang yang mengaku sebagai anaknya. Namun saat itu, Ging Fricks dan Pariston Hill tidak berada di tempat. Cide kemudian mengatakan bahwa mereka tidak perlu menunggu keduanya, karena Ging dan Pariston telah resmi mengundurkan diri dari zodiak. Di sisi lain, berita mengenai Bion Netero dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang mulai bersiap mengikuti ekspedisinya menuju Dark Continent. Bion sendiri secara terang-terangan mengabaikan larangan V5. Ia ingin menjelajahi dunia yang belum pernah diketahui manusia tanpa campur tangan siapapun. Dalam sebuah pidato di hadapan 10 pengikut utamanya, termasuk Pariston Hill, Bion menyatakan bahwa ia ingin pergi ke tempat yang belum pernah dijangkau siapapun, bertemu dengan hal-hal yang belum pernah ditemui manusia, dan menemukan sesuatu yang belum pernah dimiliki siapapun.
Kembali ke ruang rapat zodiak, Cidel akhirnya menyampaikan pengumuman penting. Hunter Association telah menerima tugas resmi dari V5. Misi mereka sekarang hanya satu, memburu Beyond Netero. Chapter dimulai dengan Direktur International Permit Agency, IPA, bersama Wakil Sekretaris yang baru ditunjuk, Steiner. Keduanya merupakan perwakilan dari organisasi V5 yang sedang mempersiapkan diri menghadapi rencana ekspedisi ke Dark Continent. Sambil berjalan melewati lorong dengan pengamanan super ketat, mereka membahas bagaimana V5 harus menghadapi situasi yang semakin rumit setelah Kekaisaran Kakin mengumumkan ekspedisinya. Saat memasuki lift, sang direktur mengatakan bahwa Gatekeeper of the New World, makhluk yang mengendalikan akses menuju Dark Continent, sangat membenci pengunjung yang tidak mengikuti aturan. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika negosiasi dengan Kekaisaran Kakin gagal, maka kotak Pandora akan terbuka. Steiner mengira itu hanyalah sebuah kiasan. Namun sesaat kemudian, direktur membuka sebuah pintu menuju ruang bawah tanah fasilitas IPA. Di balik pintu itu terdapat pemandangan yang mengerikan. Puluhan mayat manusia dengan bentuk tubuh yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Semuanya merupakan korban yang berkaitan dengan Dark Continent. Direktur kemudian memberikan sebuah buku kepada Steiner berjudul Journey to the New World. Dulu, buku ini dianggap hanya karya fiksi dan penulisnya dicap sebagai orang gila. Namun kini, buku tersebut justru menjadi dokumen paling penting mengenai Dark Continent. Karena semua kejadian mengerikan yang pernah ditulis di dalamnya ternyata benar-benar terjadi. Direktur menjelaskan bahwa seluruh mayat yang berada di ruang bawah tanah itu ditemukan di dunia manusia, yang berarti tak satu pun dari mereka pernah pergi ke Dark Continent. Ancaman itu sendirilah yang berhasil masuk ke dunia manusia. Direktur kemudian memerintahkan Steiner untuk menghafalkan seluruh isi buku tersebut agar memahami semua risiko yang menanti manusia di Dark Continent. Saat mereka berjalan lebih jauh, tiba-tiba sebuah makhluk menghantam kaca dari balik ruang isolasi. Steiner langsung terkejut. Direktur menjelaskan bahwa makhluk itu adalah satu-satunya korban yang masih hidup. Namun, ia sudah bukan manusia lagi. Dahulu ia adalah seorang hunter yang terinfeksi salah satu bencana dari Dark Continent. Virus tersebut membuatnya tidak bisa mati. Selama 50 tahun, ia terus hidup dalam kondisi yang sudah tidak lagi bisa disebut sebagai manusia. Laporan Beyond Netero menjelaskan lebih detail tentang hal itu. Direktur kembali menegaskan bahwa setiap ekspedisi menuju Dark Continent selalu berakhir dengan kegagalan. Ekspedisi rahasia yang dilakukan bahkan setelah perjanjian ditandatangani selalu membawa pulang sebuah bencana baru bagi umat manusia. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Steiner pulang ke rumah dan langsung mulai mempelajari isi Journey to the New World. Sementara itu, di markas Hunter Association, para zodiak akhirnya menonton DVD kedua yang ditinggalkan Isaac Netero. Di dalam rekaman tersebut, Netero menjelaskan bahwa putranya, Beyond Netero, pernah memimpin ekspedisi ke Dark Continent. Ekspedisi itu berakhir dengan membawa ancaman baru ke dunia manusia. Karena itulah, Netero melarang Beyond maupun Hunter Association kembali ke Dark Continent selama dirinya masih hidup. Namun kini, setelah ia meninggal, larangan itu tidak lagi berlaku. Meski begitu, Netero meninggalkan satu permintaan terakhir, sebuah permintaan dengan kesulitan tingkat A. Ia ingin Hunter Association berhasil mencapai Dark Continent lebih dulu daripada Beyond. Namun ia menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah permintaan, bukan perintah. Cidel menerima keinginan terakhir mantan ketuanya, tetapi ia juga mengatakan bahwa ekspedisi ini hanya akan melibatkan para zodiak. Hunter lain tidak boleh ikut. Mendengar keputusan itu, Sayu dan Kanzai langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut mereka, memburu Beyond justru membuat perlombaan menuju Dark Continent menjadi tidak adil. Perdebatan pun terjadi di antara para zodiak. Dalam diskusi tersebut, mereka menyadari hanya ada satu orang yang memiliki ambisi sebesar Beyond untuk mencapai Dark Continent, yaitu Jing Fricks. Jel mengatakan bahwa jika Jing membantu Hunter Association, maka perlombaan menuju Dark Continent masih akan seimbang. Namun Jing adalah tipe orang yang suka melakukan semuanya sendiri. Sedangkan Kekaisaran Kakin memiliki keunggulan yang sangat besar karena Beyond sudah merencanakan perjalanan dari lama. Di tengah perdebatan itu, Binz tiba-tiba menerima sebuah telepon. Yang menelepon adalah Beyond Netero sendiri. Tak lama kemudian, Beyond muncul di hadapan para zodiak. Dengan tenang, ia meminta agar Hunter Association segera menghubungi V5 dan mengatakan bahwa Beyond Netero telah berhasil ditangkap. Beyond mengatakan bahwa anggap saja itu adalah hubungan timbal balik. Di sisi lain, Steiner mulai membaca buku Journey to the New World. Namun baru beberapa halaman dibaca, wajahnya langsung berubah pucat. Karena untuk pertama kalinya, ia mengetahui keberadaan Five Threats, 5 bencana terbesar yang pernah dibawa manusia pulang dari Dark Continent. Dan sejak saat itu, ia menyadari bahwa ekspedisi menuju Dark Continent bukanlah sebuah petualangan, melainkan ancaman bagi seluruh umat manusia. Chapter dibuka dengan Beyond Netero yang kini ditahan di dalam sebuah sel khusus milik Hunter Association.
Di hadapannya, Cidel Yorkshire melakukan sesi interogasi, sementara para zodiak lainnya mengawasi dari balik kaca. Namun meski berada dalam tahanan, Bion sama sekali tidak terlihat tertekan. Dengan penuh percaya diri, ia justru mengatakan bahwa pada akhirnya para zodiak akan melepaskannya dan ikut bersamanya menuju Dark Continent. Cidel langsung menepis pernyataan itu sebagai khayalan yang tidak masuk akal. Ia kemudian memutuskan agar seluruh percakapan mereka direkam, karena menurutnya Bion saat ini sedang berada di posisi menyerang secara psikologis, sedangkan para zodiak hanya bisa bertahan dan merespon setiap langkahnya. Di tempat lain, para petinggi V5 bersama Wakil Sekretaris International Permit Agency atau IPA, Steiner, membahas seluruh catatan ekspedisi menuju Dark Continent. Dari data yang mereka miliki, umat manusia telah mencoba mencapai Dark Continent setidaknya 149 kali. Namun hanya 5 ekspedisi yang berhasil memiliki korban selamat. Total orang yang berhasil kembali hanyalah 28 orang. Yang lebih mengerikan lagi, dari 28 orang tersebut, hanya 3 orang yang sanggup kembali menjalani kehidupan normal setelah melewati berbagai pemeriksaan saat pulang. Artinya, tingkat keberhasilan ekspedisi itu hanya sekitar 0,04% atau 3 orang dari sekitar 7.500 peserta. Bionetero adalah satu-satunya penyintas yang masih hidup hingga saat ini. Kemudian salah satu anggota rapat bertanya mengenai sosok guide yang selama ini selalu disebut dalam laporan ekspedisi. Dijelaskan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berhasil mencapai Dark Continent dengan kemampuan mereka sendiri. Untuk menyeberangi batas lautan yang dikenal sebagai Far Ocean Boundary, mereka membutuhkan bantuan guide. Guide sendiri bukan manusia, melainkan makhluk yang dipanggil oleh Gatekeeper, ras magical beast yang menjadi satu-satunya gerbang menuju Dark Continent. Sementara itu pembahasan beralih ke situasi politik dunia. Karena Kakin bersikeras menjalankan ekspedisinya, V5 mulai mempertimbangkan untuk menerima Kakin sebagai anggota baru dan mengubah organisasi mereka menjadi V6. Rencananya, perjalanan menuju wilayah yang disebut New Continent akan dipimpin oleh kerajaan Kakin, sedangkan Hunter Association bertugas mengawal ekspedisi tersebut. Wilayah New Continent sendiri sebenarnya hanyalah zona netral yang berada di dalam batas Far Ocean Boundary, terdiri dari pulau-pulau tak berpenghuni yang dapat dijadikan tempat tinggal para imigran. Jadi tujuan awal ekspedisi ini bukan langsung menuju Dark Continent yang sesungguhnya. Kembali ke ruang interogasi, Kanzai mulai kebingungan dengan pembicaraan Cidel dan Bion yang terlalu rumit. Sacho kemudian menjelaskan bahwa Bion menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan kepada Raja Kakin. Ia menjanjikan sang raja kesempatan untuk dikenang sebagai tokoh bersejarah yang membuka jalan menuju Dark Continent, sebagai imbalan atas tiket menuju benua tersebut. Setelah itu, Bion secara terang-terangan menyatakan perang terhadap para zodiak. Tanpa ragu, Cidel menerima tantangan itu dan langsung meminta Mizaistom menghubungi V5. Keputusan besar pun akhirnya diambil. Para zodiak memang akan ikut menuju Dark Continent bersama Bion, tetapi bukan sebagai sekutu. Rencana mereka adalah membawa Bion dalam keadaan ditahan, mengurungnya selama perjalanan, lalu membebaskannya setibanya di tujuan. Dengan begitu, Bion pasti akan menghubungi rekan-rekannya, sehingga Hunter Association bisa mengawasi seluruh pergerakannya dan membongkar jaringan yang selama ini ia sembunyikan. Sacho kemudian menawarkan diri untuk mengawasi Bion secara langsung, dan Bion pun menerima hal tersebut tanpa keberatan. Di sisi lain, Steiner masih menganggap buku tentang Dark Continent yang baru saja ia baca hanyalah karya fiksi. Namun Direktur IPA hanya tertawa mendengar komentar itu, seolah mengetahui bahwa isi buku tersebut jauh lebih dekat dengan kenyataan daripada yang Steiner bayangkan. Tak lama kemudian, kapal raksasa Black Whale resmi diperkenalkan kepada publik. Kapal ini mampu mengangkut sekitar 200.000 penumpang dalam sekali perjalanan. Raja Nasubi Hui Guoro bahkan mengumumkan ambisi besarnya untuk membangun 20 kapal Black Whale setiap tahun. Sehingga dalam 5 tahun, ia berharap dapat mengirim sekitar 100 juta orang menuju wilayah yang disebut sebagai Dark Continent. Untuk pelayaran perdananya sendiri, kapal tersebut akan membawa Bionetero, Raja Nasubi, serta ke-14 Pangeran Kakin. Sementara warga sipil yang ingin ikut hanya bisa mendapat tempat melalui sistem undian, dengan peluang sekitar 1:1.300. Media juga mengingatkan bahwa Dark Continent dipenuhi makhluk mengerikan dengan tingkat ancaman rank B bahkan rank E. Chapter ditutup dengan kemunculan Ging Fricks di markas tim ekspedisi Bion. Di sana, ia langsung menemui Pariston Hill dan meminta bergabung dengan tim Bion. Ging mengungkap bahwa jika pemerintah menolak mengirim Bion ke Dark Continent, Pariston siap melepaskan sekitar 5.000 prajurit Chimera N yang selama ini ia sembunyikan. Karena itu, Ging menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Pariston terus bertindak sesuka hati. Ia pun menantang mantan wakil ketua Hunter Association tersebut. Saat Pariston dengan santai bertanya apakah akhirnya Ging mulai menganggapnya serius, Ging hanya tersenyum dan menjawab bahwa kali ini ia ingin bermain dengan caranya sendiri.